Yang kedua, boleh jadi banyak kiai yang mampus. Apaan? 10 menit be ya. Kadang-kadang pas Florida, ya jangan lama-lama. Panjang pendek sama baik, amplop udah dilem. Saya dari tadi keluar sebelum maghrib. Ini acara yang kedua. Tadi di Pasir Putih. Langsung kemari. Makan gue belum ini. Tadi baru mau ngopi sih pos apa? Udah serakal. Alhamdulillah. Ketika kita berkeluarga Pak, Bu, kita pengen memiliki anak yang soleh dan soleha. Betul apa kagak? Betul. Kenapa kita ingin memiliki anak yang soleh dan soleha? Karena anak yang soleh dan soleha adalah lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kenapa kita pengen punya anak yang soleh dan soleha? Karena anak yang soleha, anak yang soleh, ini adalah tabungan kita ketika kita hidup di dunia, dan tabungan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Saya ngajak supir saya namanya Pak Soleh. Dia mah anak sama bininya soleh semua. Alhamdulillah. Lalu bagaimana cara membentuk putri yang soleha yang baru saja tadi diakekain? Ini kata Rasulullah, setidak-tidaknya ada 3 Pak. Setidak-tidaknya ada 3 yang harus kita laksanakan Mbak. Setidak-tidaknya ada 3 yang harus kita laksanakan Bu. Apa yang pertama? Yaitu ayyuh sino ismuhu. Kalau kita punya bayi, punya anak, punya murta, punya putri, yang pertama adalah kasih nama yang baik. Alhamdulillah. Karena nama yang baik itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua kita dulu ketika anaknya lahir Pak, Bu, itu biasanya disesuaikan nama hari lahirnya. Kalau dia lahir hari Minggu, laki-laki namanya Gunawan, Gunawan. Kalau perempuan, Gumiyah, ada gunya, Gumiyah. Hari. Kalau enggak hari, bulan. Maimunah. Yeah. Kalau Februari, Febrian. Febrian. Cakep enggak? Makanya kenapa orang-orang tua kita dulu tapi namanya pendek, namanya nggak tenar, hidupnya berkah-berkah? Karena ketika lahir, sebelum dikasih nama, nanya dulu sama guru. Kalau sekarang ngelihat di sinetron, bener nggak? Kalau sekarang nyari di kamus. Wah, nama bapak-bapak kita, kakek nenek kita, kenapa anaknya namanya pendek-pendek, nggak tenar-tenar, tapi menjadi anak yang soleh dan soleha? Ketika lahir, langsung dia sibuk bapaknya kemana? Ke rumah guru. Datang ke rumah guru nyari nama. Itu guru didatengin murid pengen minta nama buat anaknya, dia langsung masuk ke dalam niat puasa 3 hari nyari wangsit. Kalau sekarang dikocok. Kocok. Makanya bocah kayak kocokan, muter wae. Puasa 3 hari keluar namanya siapa? Kalau di rumah Pak nama orang
Iya, Pongki jatuh sepuh. Pongki bin Sampu. Iya, juga Gledek. Kilat bin Gledek. Bagaimana orang rumah ada wari kubur tuh, ya kan? Rumput bin sawah, balok bin papan, itu nama orang rumah. Berkah, kenapa? Nanya sama orang tua, nanya sama guru. Tapi kita setidak-tidaknya walaupun nggak nanya sama guru, kita harus ngikutin anjuran Rasulullah. Bagaimana kasih nama yang baik? Apa namanya baik anjuran Rasulullah? Kalau dia laki-laki, awali dengan Ahmad, dengan Muhammad, dengan Abdul. Kalau dia perempuan, tambahin Siti. Begitu. Muhammad Siti. Baik. Muhammad Siti. Lanang gak wadon enggak. Megang mic begini aja. Makanya kan yang udah haji umroh, orang Arab manggil kita walaupun nggak kenal Ahmad, Muhammad, Siti kalau perempuan, karena udah kebiasaan anjuran ke Rasulullah. Surya Muhammad tambahin Muhammad Surya, karena kalau Surya doang takutnya rokok. Muhammad Maulana Muhammad Maulana, Yamin Muhammad Yamin, Badrun Muhammad Badrun, Sofyan Muhammad Sofyan, Sarul Ubro kasih Muhammad udah Muhammad atau Abdul. Kalau perempuan tamil Siti. Tadi siapa namanya? Nahal Kan serangga. Lebah. Mudah-mudahan hidupnya seperti tawon. Dan Nahal masih tawon. Iya. Ya kan? Iya, tamil Siti Nahal. Iya. Jadi Nahal itu tawon, modalnya hidupnya kayak tawon. Lalu tawon, serangga, tawon. Kalau diantuk belum begini. Tawon itu hidupnya pasti, ya kan? Kemudian makannya yang baik-baik, madu. Yang kedua nggak boleh diledek, itu tawon. Hidupnya nggak pernah ganggu orang. Gimana tawon nemplok yang lahan ranting jatuh, nggak ada, ya kan? Tapi sekali diganggu orang nyelam ditungguin sama ibu. Nahal baik-baik diganggu, emaknya diangkut. Alhamdulillah. Boleh diambil nama-nama dari apa? Boros Krisbar berarti di mobil. Cewek. Ada tersiba ya. Aja lagi ya. Ngelihat aja lagi ya. Lihat Mbak. Gue ceramah lu ngomong di dapur gue tahu. Boleh diambil dari nama-nama Nabi, boleh. Karena nama Nabi itu nama orang Betawi semua. Benar nggak? Idris orang Betawi, Adam orang Betawi, Musa orang Betawi, Yunus orang Betawi, orang condet. Kalau saya gue gali sumur sono. Ishak orang Betawi, boleh diambil. Boleh nggak kayak diambil dari nama-nama apa namanya malaikat? Boleh.
Yang penting satu, jangan Israel. Emang apa kesianan? Kalau dia jadi RT, RW, lurah sianan. Warganya ada yang sakit. Yang sakit nanya siapa? Jenuh kita Israel mak. Israel. Bukannya sehat, mampus. Kasih nama yang baik. Boleh diambil dari Al-Quran. Kayak tetangga saya, anaknya 5 diambil dari surah Fatihah. Yang pertama, karena perempuan dinamain Bismillah. Yang kedua, Rahman. Yang ketiga, Rahim. Yang keempat, Sirat. Yang kelima, Dolin. Ini namanya orang Betawi, kalau makan kumpul, kalau jengkol doang, makan sayur asam doang, dipanggil anaknya semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah kumpul semua. Bismi, si Rahman, si Rahim, si Sirat, sama si Gormagedu, kumpul semua. Ambil dari nama Al-Quran. Alhamdulillah. Baru satu, udah jam berapa ini? Belum terhaul. Belum membahas ulang tahun. Buat apa jam 2? Buat asik, mantep. Satu, kasih nama yang baik nih. Tamin Siti Sinahel. Kalau udah ngantuk, repot. Bapaknya kebagian. Kok lagi nungguin baik. Kayak itu benda ini juga, kayak nyusuk-nyusuk. Yang kedua kata Rasul, Pak, selain kasih nama yang baik, qati'ur raqsi, potong rambutnya. Karena rambut dibawa dari rahim, dari perut ibunya adalah rambut penyakit. Makanya anak ketika lahir, usianya 1 sampai 7 hari mesti dipotong rambutnya. Biar apa? Biar si anak ini cepat gede, darahnya bagus, IQ-nya bagus, pola pikirnya bagus, nggak jongkok. Kenapa? Karena rambut yang dibawa dari rahim ibunya ketika lahir adalah rambut penyakit. Takutnya kalau nggak dipotong sawan. Kalau bocah sawan, palanya doang gede, sama pantatnya. Jalan agak lambat, ngomong lambat, es ditiupin. Maka harus dipotong. Bagaimana cara motongnya? Yaitu dimulai dari embun-embun anak kita. Jangan sembarangan, Pak. Kata Profesor Dr. Zakia Derajat, ahli pendidikan, ahli psikologi, motong rambut anak ketika akekah jangan sembarangan main potong-potong baik, karena pengaruh ke psikologi anak. Potong dari embun-embunannya. Cukup seorang kiai, ulama, tokoh yang kita percaya motong 1 kali. Ini mah semua motong. Potong sini, potong sini, potong ini, air kelapa. Akhirnya bocah habis akekah. Akhirnya udah gede, geladagan. Ngaji apa neng? Mama ngaji. Salah motong rambut akhirnya. Kita ajak namu ke rumah orang, bocah geladagan, Pak, naik ke bangku, naik ke lemari, jalan sini, jalan sono. Emang apa? Cara motongnya salah. Dari embun-embunannya 3 helai. Kalau perempuan potongnya tandanya cepak ngehe. Orang Betawi dulu, ya, mau lebaran itu girang banget nih, Dobeng Endan, termasuk Cemul Sapa nih. Kalau mau lebaran tuh masih kecil,
dipotong rambutnya, di sini hilang, tinggal cucutnya doang. Kayak si Upin-Ipin. Itu buat perempuan. Kalau dia laki-laki, dipotong brontos, botakin, biar bedain mana laki-laki, mana perempuan. Udah dipotong, bawa rambutnya ke toko emas, timbang ada berapa on. Udah ketahuan 2 on, tanya sama si Uci, tanya sama tukang toko emas, 1 gramnya emas berapa Bunda Haji? Woi, 1 gram emas berapa? Ya itu sama saulah. Anggap 1 gram 500. Kalau rambut si Nahel ada 2 gram berarti 1 juta. 1 juta. 1 juta diinfakin, disedekahin. Buat masjid Nurul Amal 250. Buat masjid di depan ini 250. 500-nya kemana? Ke kiai yang ceramah. Kayak batu tenang ntar ke bagian. Kayak batu dari sini ke situ digang. Lah banyakan dia. Biar si Nahal dekatnya jadi orang yang pemurah. Jadi kadang-kadang udah gede berkeluarga nggak boleh pakai apa ngelihat RT bawa emak. RT bawa emak udah ngumpet tuh. Wah amalan, amalan, RT amalan ini kan. Padahal si RT bawa emak itu dalamnya surat tanah orang. Mau diukur, udah salah sangka banget. Mau digaji udah ukur. Ya kan? Jadi nggak pelit, jadi orang yang pemurah, jadi orang yang penyabar, maka dia hidupnya nanti kayak emas, daya jualnya mahal. Tuh, ya kan? Kalau rambutnya dipotong dibawa ke toko emas, hidupnya kayak emas, si Nahel nanti ada harganya. Alhamdulillah, ayat emas mulia, amin ya robbal. Makanya tadi itu ada pohon kelapa, ada apa namanya? Ada air kelapa hijau. Maksudnya apa? Itu ajaran Wali Songo, Pak. Para guru kita, para ulama kita ngajarin, itu namanya simbol. Kata Kiai Badrun selokaan. Biar si Nahal hidupnya seperti kelapa. Tuh kelapa lambang pramuka, digantung hidup, di lapangan hidup, hujan hidup, panas hidup, betul nggak? Di comberan hidup, di dalam rumah hidup. Artinya apa? Si Nahal kalau udah gede hidupnya nggak cengeng. Orang Betawi mah cengeng, karena kadang pengen jadi tentara, dioper nangis. Bener nggak orang Betawi mah? Mau pangkatnya kopral lagi, jangan jenderal. Ya, makasih. Jarang yang berhasil orang Betawi mah. Emang ngapa? Cengeng. Jadi tentara, jadi sapam, pangkatnya nggak naik-naik, kopral kepala lagi. Emang apa? Pas dioper keluar Jawa, bukannya girang nangis, emaknya nangis, dia buat tentara nangis pak. Bener kan itu? Iya. Kayak ini nih, utek-utek, ragunan lagi, jajah lagi. Itu kalau ngomong bininya diem baik, sama gajah baru ngomong dia. Bener gak begitu? Bener gak? Jangankan jadi tentara, jangankan jadi pegawai, disuruh pesantren aja Pak, anak baru diantarin pagi,
sore udah pulang ke rumahnya. Kalau enggak tuh bocah betah, emaknya yang nangis, nggak mau makan, nggak mau minum, mikirin anaknya. Itulah orang Betawi kita, begitu kelemahannya. Maka tentara mah kebanyakan tok tok tok, Soeharto, Prabowo, Joko Widodo, jarang Daroji, jarang Endang, jarang Soleh, jarang. Bener gak? Iya. Bener gak? Yang kedua, orang Betawi yang pas lahir plasentanya hari-harinya dipendam di samping rumah. Makanya orang Betawi mah anak yang bapaknya butak-butak di situ baik. Makan nggak makan kumpul. Lain sama orang yang ngerantau dari Jawa, Surabaya, Madura, mana Willy? Nih, No. Pak Joli. Orang tuanya nggak mikirin, nggak ingat kampung. Kenapa? Plasentanya hari-hari dikanyutin di kali. Begitu. Makanya ada maju-maju kita selama ini. Mana coba? Ada nggak gubernur Jakarta, orang Jakarta? Nggak ada. Depok, coba wali kota Depok. Orang mana lagi, orang mana lagi? Kita mau kalah mulu gitu. Makanya besok kanyutin. Alhamdulillah. Tadi saya lihat ada apa, ada lagi kembang. Mana dia tadi? Kembang. Dalam kembang. Pak, tinggal kembang nggak ditaruh tadi? Kenapa? Buat apa sih? Sinahal kalau udah gede biar kayak kembang. Kembang Ragunan, kembang kebagusan, jadi rebutan lelaki-lelaki. Kayak emaknya tuh, ya, kayak neneknya bapaknya, neneknya. Iya. Tadi neneknya siapa yang gak gila-gila sama beliau? Ya kan? Cowok pampu sekampung, gue lagi gila-gilain beliau. Gila lu. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketiga apa? Pas dipotong rambutnya, wa aqiqatu, punya rizki akekahin. Wah, udah dikasih nama yang baik. Yang kedua udah dipotong rambutnya. Yang ketiga punya rizki, kasih apa namanya, akekahin, potongin kambing sebagai rasa syukur kepada Allah, kelahiran sang bayi, kelahiran sang anak dengan berkah selamat, ibunya selamat, anaknya pun selamat. Alhamdulillah. Kalau perempuan kambingnya satu karena bijinya satu. Kalau laki-laki kambingnya dua karena bijinya dua. Lagi gelantung kayak lato-lato. Bijinya begitu baik dah, ya kan? Bahkan kata Imam Syafi'i, saking itu pentingnya sunnah muakkadah akekah bagi seorang laki-laki, boleh dicicil satu-satu. Sekarang satu, nanti kita diundang lagi potong kambing satu lagi, boleh, saking pentingnya. Kenapa? Kalau anak nggak diakekah, yang pertama tuh anak doanya nggak bakal nyambung kepada kedua orang tuanya, karena masih tergadai 50% milik Allah, 50% milik orang tuanya. Yang kedua, kalau anak gak diakekahin, anak itu nggak bisa beri syafaat kepada kedua orang tuanya. Apapun yang dia lakukan, kalau dia udah gede, dia sekolah PAUD, MI, Sanawiyah, SMA atau Aliyah, apa yang dia lakukan? Baca doa, zikir, tahlil, ibadah, puasa, orang tuanya nggak bakal kebagian pahalanya. Kenapa? Karena masih tergadai. Tapi kalau udah diakekah,
dia melakukan kebaikan apapun, orang tuanya kebagian pahalanya. Alhamdulillah. Jelas ini? Jelasnya? Enaknya punya anak yang soleh dan soleha begitu. Sampai lagi sekarang udah masuk tanggal 16 bulan Sya'ban. Berarti 14 hari lagi bulan Ramadan. Benar nggak? Benar nggak? 44 hari lagi Lebaran. Ingat, 44 hari lagi Lebaran Idul Fitri. 14 hari lagi bulan Ramadan. Ada apa di bulan Sya'ban ini sehingga kita ngumpulin orang, para guru, ngeluarin makanan? Ini anjuran Rasulullah kepada kita. Makanya di bulan Sya'ban ini ada satu kisah yang luar biasa, Bu. Kisahnya apa? Pada waktu maghrib, Siti Aisyah, kan Siti Aisyah? Mbak, Siti Aisyah. Hah? Siti Aisyah, Mbak. Siti Aisyah itu kalau nama panggil Humairah, wajahnya kemerah-merahan. Kalau bini kita wajahnya kebiru-biruan. Emang apa Kiai? Galak sama laki. Dikit-dikit laki diomelin, dikit-dikit laki diomelin. Makanya menurut penelitian ilmiah, yang mati duluan kebanyakan suami. Alasannya ada dua, ada alasan yang positif, ada alasan yang negatif. Alasan yang negatif apa? Laki mati duluan, suami mati duluan, anak-anak punya istri cerewet. Tuh laki udah serba salah baik. Pak, makan apa Pak? Ya makan. Tuh laki aja makan. Baru ngangkat ikan. Pak, ingat, itu bocah belum makan, tinggalin. Makan salah, nggak makan salah. Akhirnya tuh nasi dia tinggal di jalan ke pos kamling. Pelengak-pelengok, pelengak-pelengok, bengang-bengong, bengang-bengong. Baru keluar dikit udah telepon lagi. Pak, kemana? Kerja enggak? Penghasilan enggak? Keluar dulu. Akhirnya tuh laki Pak sakit. Sakit, setruk, mati. Makanya kok gampang kalau laki pengen mati duluan, omelin dia terus, omelin. Alhamdulillah. Yang kedua, alasan yang positif. Apa alasan yang positif? Karena kalau perempuan meninggal duluan, istri meninggal duluan, anak banyak nggak keurusan. Bener nggak? Contohnya apa? Ayam. Orang laki suami paling ditinggal mati sama istrinya, kawin lagi. Karena kata temen saya, istri muda mah kentutnya aja bau durian. Disuruh cari tuh sama sahabat, cari di mana Rasulullah. Kata siapa? Siti Aisyah. Jangan-jangan Rasulullah habis maghrib sholat di Masjid Nabawi nggak pulang ke rumah istrinya satu lagi. Cemburu mah Pak, bukan istri RT Kiai doang, istri Rasul gua cemburu. Cari punya cari, ternyata apa Pak? Rasul ada di makam Baqi. Tahu makam Baqi? Tahu makam Baqi? Enggak. Biji luna putih. Makam Baqi ada di Madinah. Ya kan? Makam umum. Lagi ngapain Rasul? Ngangkat tangannya, doain, minta ampun ahli Baqi yang di dalamnya ada anaknya Siti Fatimah, ada istrinya Siti Khadijah, ada pamannya Sayyidina Hamzah, ada sahabatnya Sayyidina Utsman, dan para syuhada lainnya. Makam umum Baqi didoain sama Rasulullah supaya diampuni dosa-dosanya.
yaitu di bulan Sa'ban ini. Makanya kita ikutan di bulan Sa'ban, Syahrul Sa'ban, Syahrul Arwah. Bulan Sa'ban adalah bulan Rowah, di mana kita harus ngumpulin orang, keluarin makanan, ngadain apa? Rowahan. Hebat gitu. Bahkan dalam satu kisah Syekh Hasan Basri, di bulan Sa'ban ini habis maghrib, arwah ahli kubur kita, kakek nenek kita, orang tua kita, saudara-saudara kita pada jongkok nyublek. Nanti nggak orang sini jongkok nyublek di depan batu nisannya. Ngapain? Nungguin kiriman Fatihah, zikir tahlil, bacaan dari anak-anaknya. Ketika tempatnya ngumpulin pahala kosong, datang Pak ke rumah anaknya masing-masing. Dia jegek aja di depan pintu. Keluarganya, anaknya, apa dia bilang? Tarhamuna, tarhamuna, tarhamuna. Bahasa kebagusannya, tolong aku, kasihan aku, kasihan aku. Pakaianku udah cupang camping, badanku kurus kering. Maka kita yang nolong adalah baca Al-Quran, baca Yasin, baca zikir tahlil. Kalau ini mah malam luar biasa, bukan zikir tahlil doang ini baca. Apaan tadi tuh? Betul resmi Maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad. Salatullah salam Rasul salamu salam ala Yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Makanya malam hari ini keluarga besar Bapak Surya luar biasa. Bisa dikatakan anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena yang pertama dilakukan adalah tahlil Quran. Bahkan bukan tahlil Quran doang, tadi adalah bacaan maulid. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Wasail, baitin wa mahalin wa qaryatin wa masjidin quri'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tunji'ul maghfirah. Ketika rumah, kampung, tempat, masjid, kegiatan haul, di dalamnya dibacakan riwayat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ahli kampung tersebut, ahli tempat tersebut, keluarga tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Pak, kita pulang nih entar seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya kurang kencang, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosa kecil, dosa besarnya kelihatan, nggak kelihatan, dihapus oleh Allah. Sebab kita tadi sangat kali dibacakan maulid oleh guru kita yang begitu sah. Lalu dosa kita dibuang kemana, Kiai? Dibuang ke langit-langit nolak, dibuang ke bumi-bumi nolak, dibuang ke gunung-gunung nolak, dibuang ke laut-laut nolak. Dosa kita dibuang kemana? Dosa kita dibuang ke jamaah yang pulang duluan sebelum acara selesai. Berjanji sampai jam 2, ayo.
Bahkan bukan Saiful Baituan, Ibu saja Kartini, Bapak Surya dan keluarga besarnya, bukan para kiai doang, bukan para tokoh doang, bukan hadirin doang yang hadir di sini, termasuk yang dihaulkan Wan Haji Toha dan keluarga besarnya, engkongnya, orang tuanya, kakek neneknya, saudara-saudaranya, ahli kubur kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Saking girangnya mereka yang dihaulin, dan ahli kubur kita semua dia doain kita dalam kitab Wasiatul Mustafa. Apa kata mereka yang telah meninggal dunia? Allahumma ghfir liman narwara qablana wa basirhu bil jannah. Ya Allah, yang kumpul pada malam hari ini acara haulku, acara maulid di rumah anakku, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kalau mereka punya masalah ya Allah, berikan solusi masalahnya ya Allah. Kalau mereka punya utang ya Allah, pulang dari rumahku utangnya lunas ya Allah. Kencang banget. Cicilannya mau habis loh. Hebat ya. Makanya orang ruahan zikir tahun. Alhamdulillah, Bang Joli, kopi. Bener nggak? Cari dimanapun. Dia, kita doain beliau, beliau juga doain kita. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa dicatat anak yang soleh dan soleha? Karena malam hari ini beliau sodako, infak, makanan, harta benda atas nama engkong dan orang tuanya yang dihaulin. Alhamdulillah. Enggak hitung-hitungan, modal sendiri kan? Aja sendiri. Alhamdulillah. Makanya ini tadi jangan ada yang sisa, Pak. Semuanya bawa pulang, kecuali gantian ambil kiai. piringnya jangan. Semua bawa, bungkus semuanya bawa pulang. Jangan ada yang sisa sedikit pun. Emang apa? Karena ini udah disedekahkan buat kita, biar almarhum wal marhumah yang dihaulkan dan keluarga besar kita almarhum wal marhumah juga kesawaban pahalanya. Amin. Kalau buat guru tambahin lagi. Oh si mantap, alhamdulillah. Satu udah ada ono di mobil acara haji. Satu lagi, alhamdulillah. Berkali jadi kiai dulu begitu Pak. Pak kalau punya anak 4, 5, salah satu jadi kiai, jadi ustaz. Kemarin Rajabah, Maulid udah habis kan Rajabah. Rajaban udah habis, sekarang ini Sabanan, ruahan ya. Benar nggak? Iya, Sabanan habis kan kultum besok nih. Di kultum, acara kultum Ramadan, buka puasa ya. Iya. Puasa udah habis, datang lebaran ngapain tuh? Halal bihalal, halal bihalal. Habis lebaran bulan apa? Sapa. Bulan kejepit. Itu udah langka tuh dimanggil. Kejepit. Sapa itu bulan kejepit ke-9. Antara Idul Adha sama Idul Fitri. Ada langka itu. Gini saya lu. Tapi ini besok udah bulan Apit. Yang manggil agak langka. Tenang. Kamu kan istri kiai, malam bangun. Baca waqiah 3 kali, bangun. Zikir. Biar lancar rezeki. Bener. Paginya habis subuh. Di masjid Baitur Rahman dulu. Innalillah. Innalillah itu. Ada yang meninggal. Alhamdulillah. Terbawa kalau doa siapa lagi mati ya? Pokoknya jangan pikiran tuh ya, 20 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari ini haul nih.
kenapa dibuang tuh proyek kiai? Gua kalau ada yang ngomong bid'ah, kita mau berantem sama dia. Gimana gua berantem bini gua? Betul ya? Alhamdulillah. Yang terakhir, di bulan ini kalau kita pengen dikatakan anak yang soleh dan solehah, sempetin waktu ziarahin makam orang tua kita. Karena kalau doa doang sama baik kirim salam. Ada apa mbak? Nyari sendal. Kompak gue dari gue. Bila kamu ada, kita mau ngumpet di situ kali Mak. Udah ada. Belum. Iklan sendal. Ada. Mana Bu Haji? Jadi yang terakhir di bulan ini selain tahlil Quran, zikir, tahlil, keluarin makanan. Yang ketiga adalah jangan lupa sempetin waktu. Tinggal 2 minggu lagi, 14 hari lagi buat ziarah ke makam orang tua kita, engkong kakek kita. Kalau hidup kita pengen berkah dunia akhirat. Pengen berkah dunia akhirat. Ini kadang-kadang kita salah kaprah, ziarah kemana-mana sampai. Betul nggak? Betul nggak? Kok kunci? Apa nyelok? Seatul muhi pamijahan sampai masuk gua kita bela-belain. Banten ada Juliatin nih, tuh bagus, Haidar. Banten bela-belain sampai naik menara. Nggak punya duit, pisang jual, cecek jual, ayam lagi nangkring gaet. Ayam orang. Sampai kambing habis beranak jual. Bela-belain ziarah ke luar Batak, bela-belain ziarah ke Empang. Tapi orang tuanya yang di samping rumahnya, di pinggir rumahnya, di dapur rumahnya, alang-alang udah seleher. Itu makam udah diberakin kucing, diberakin ayam, kita nggak-nggangin. Kata wali Pak ketika sejarah, Badrun, lu ngapain kemari-mari jauh-jauh teradahan? Kata saya Hasanuddin, gua kata wali Allah nggak bisa buka yang namanya pintu rizki, keberkahan, pintu ampunan. Yang bisa membuka pintu rizki, keberkahan, ampunan, wali di atas wali. Siapa? Bapak dan emak lu yang kuburannya di samping rumah, di seritikan rumah, di dapur rumah lu. Dengerin tuh, bukan saya ngelarang ziarah ke makam wali. Sebelum ziarah jauh-jauh ke makam wali, orang tua kita jangan tinggalin. Maksud saya begitu. Kalau masih hidup, senengin, ajak-ajak. Mak kita masih ada nih satu, ajak-ajak. Mak nih toko emas, iya. Mak nih makan, iya. Mak nih Lagunan, iya. Mak nih Majak Aljabar, iya. Gua tahu. Mak nih Pasar Minggu, iya. Kasih tahu doang. Kagak diajak. Tahu udah meninggal dunia, samperin makamnya. Apalagi mau munggah kayak gini, datang sama orang tua nih, nenteng begini nih. Nenteng begini berat nih. Bawa miskin anak yatim, tau miskin yatim, pengguan. Ini ada bapak yang mama anak dua. Sirup, cap pandan, sirup, cap pisang, sirup, cap nangka, kesukaan tuh. Kampung saya ada tuh, namanya Bang Ali. Saking pengen nyenengin orang tua, Pak, Bu, nggak punya apa-apa dia beli pulang kali. Pulang kali dia warna-warnain merah, kuning, hijau. Dia munggah dari ke orang tuanya, ya kan?
Lu kemarin ya mau apa? Ulang kali. Lu orang tuanya orang pergi dia tinggal aku kira. Lu ulang kali ini makan ke kiri bisa ke kanan. Ada giginya. Tapi masih baik. Kalau kita kadang-kadang datang ke rumah orang tua, minta maaf, minta ridho mau puasa, tapi matanya ngelirik baik. Mau ono beras mah? Iya, beras mah. Mau ono cabai mah? Iya, cabai emak di bawah. Mau ono minyak mah? Iya, minyak emak di bawah. Mau ono ayam lagi telur mah? Telur ayam mah terang-terangannya di bawah. Ya udah kawan tuh. Kunci keberkahan hidup kita, orang tua kita, jangan sampai ziarah menjadi RT doang, jangan sampai ziarah mau hajatan doang. Hajatan belum punya modal, baru ziarah orang tua. Mak, semua hajatan belum punya modal. Pak, saya punya alek, Pak, dia jadi Pak. Jadi RT baru ziarah. Ini juga kuburan tua nanya, belah mana ya? Belah mana ya? Bunyinya itu di bulan ini kalau pengen hidup berkah, alhamdulillah. Bukan saya nutup orang yang punya travel ziarah, bukan, jangan kesel. Kayak gitu udah merenggut itu kan anak buah, enggak loh, sama itu mulu, bukan. Maksudnya orang tua lebih diutamain dibanding yang lain. Kalau pengen hidup kita berkah, alhamdulillah. Saya tutup akhir ceramah ini, Pak. Saya begini, Pak, bukan karena pesantren di luar negeri. Panggil ceramah di mana-mana luar daerah, bukan berarti mondok banyak pondok pesantren, bukan. Tarekat yang saya jalanin apa? Saya minum, mandi, cucian kaki emak saya selama 17 Jumat. Jadi kuncinya keramat, segala keramat, keberkahan, jalan berkahat adalah Bapak dan Ibu. Paham ini? Paham. Kita kalau buka toko jarak nomor 2 itu, alhamdulillah, kita doain dah yang haul, yang dia haulkan mendapat tujuan rahmat dan maghfirah. Kemudian yang kedua, adik kita biar jadi anak yang soleh. Kemudian yang ulang tahunnya Haji, ya doain biar tambah berkah, biar tambah segalanya. Amin. Jadi saya ceramah 2 baik, ya ceramah haul, yang kedua adalah akikah. Nanti ulang tahun katanya lain lagi, acara lagi, dan gini tuh, takutin lah. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran. Jazakallahu ala sayyidina